3 bulan kan masih hilang tuh. Suaminya cerita ke gue tiap malam gue denger suara ombak. Ya kan rumah gue, rumahnya Lastri itu jauh dari pantai, 3 jam perjalanan lah. Kayak di halaman kayak gitu, berhenti depan rumah. Apaan tuh? Ya, kita kan pada penakut semua kan. Kita mau berangkat tapi ada suara itu. Katanya nyokapnya Winda itu, anaknya Winda itu mirip sama anak kecil yang sering datang maghrib itu. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang udah klik video kali ini. Jadi episode kali ini merupakan lanjutan dari cerita Kang Arya part 1 yang berjudul Lastri. Jadi buat kalian yang belum nonton video part 1-nya, gue harap tonton dulu video tersebut agar dapat mengerti jalan ceritanya pada kali ini. Anyway, di video kali ini gue juga ingin menceritakan kenapa video part 1 Lastri kemarin itu kita upload agak terlalu malam. Dikarenakan sebetulnya video itu udah jadi pada saat maghrib. Setelah kita upload, kita baru tahu kalau ternyata video itu berhenti di menit ke-15. Jadi sisa 10 menitnya itu kayak rusak gitulah. Akhirnya kita delete videonya dari YouTube dan kita lakukan render kembali. Nah, setelah di render, lagi-lagi video filenya korup. Jadi nggak bisa kebaca, error. Bahkan yang sekarang itu lebih parah. Sama sekali nggak mau dibuka. Dan gue jadi pada saat itu gue berdua sama editor RJL, kita sempat diskusi. Kenapa nih kok ini baru kejadian pertama kali di RJL, hasil video yang telah dirender secara sempurna tidak bisa dibuka. Setelah kita diskusi, dia coba ngutang-ngatik, di-render lagi lah beberapa kali, dan tetap hasilnya sama, yaitu videonya error dan tidak bisa dibuka. Pada saat itu, editor RJL punya feeling dan dia bilang bahwa apa kita delete aja salah satu part di mana Kang Arya menyebutkan lokasi dari orang tua Lastri ini. Dan gue tanya kepada dia, kenapa kok lo punya feeling kayak gitu? Nggak apa-apa, apa karena kita menyebut lokasi ini ya? Jadi filenya tuh terus-terusan error. Gue di situ mulai feeling agak aneh juga sih. Apa iya masa gara-gara itu sih? Akhirnya gue di situ coba langsung sholat isya karena memang gue belum sholat isya juga. Gue sampai baca ayat kursi juga, Anas, Al-Falah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, ya macem-macem lah. Dan lu tahu nggak, setelah video tersebut ada part yang dipotong yang menyebutkan lokasi, dan setelah gue sholat dan juga baca-baca, videonya normal lagi dong. Ya gue nggak tahu sih itu apa faktornya karena hal tersebut atau memang itu murni error, tapi yang jelas setelah pembuangan part tersebut dan juga gue baca-baca dan juga melaksanakan sholat, alhamdulillah videonya dapat kembali normal dan bisa diupload. Itu sekilas cerita mengapa video part kemarin agak diupload terlalu malam. Dan sebelum gue mulai video pada kali ini, jangan lupa kalian follow Instagram RJ5 dan juga Instagram gua. Biar cepat ngalahin hanya Geraldine. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya.
intinya waktu itu orang tuanya Lastri cerita setelah mereka diarahkan ke seseorang memberikan persembahan untuk penguasa Laut Selatan, gak lama ya ibunya Lastri hamil. Jadi maksudnya Lastri. persembahan itu kayak perjanjian gitu ya? Ya perjanjian mungkin ya minta tolong gimana caranya buat punya anak. Lastri anaknya. Gak lama setelah ngasih persembahan itu, Lastri lahir dari situ. Gak lama setelah ngasih persembahan itu. Lastri itu kan ya seumuran sama gue lah, lebih tua dikit gitu kan. Katanya ngasih persembahan itu harus tiap bulan. Entah itu gue nggak tahu apa yang ritual apa yang mereka lakukan, persembahannya itu apa, ngasih apa untuk entah apa, gue nggak tahu. Cuman mereka ceritanya kayak gitu, orang tua Lastri. Ini karena kejadian ini mungkin karena saya sudah lama, bokapnya Lastri bilang, kami berdua udah lama gak ngasih persembahan. Mungkin ini katanya. Udah kan di situ, gimana cara biar Lastri balik gitu kan? Yaudah sekarang pulang aja. Ya udah kan kita bertiga pulang kan. Nanti katanya dikabarin. Beberapa hari kemudian, udahlah di situ kan ya sesuatu. Mungkin nanti kata gue juga kan orang-orang yang ngikutin gue dari dulu itu kan pasti tahu lah. Ya, sesuatu bilang ke gue kalau si Lastri ini ada di tempat di mana orang tuanya ngasih persembahan. Di situ Lastri ada katanya. Syaratnya untuk biar Lastri balik lagi, pas kita jemput ke tempat di mana ngasih persembahan di laut kan, pasti di pantai kan, itu harus bawa anaknya Lastri. Bayangin anaknya Lastri harus dibawa, kan masih bayi ya, berapa bulan, 7 atau 8 bulan mungkin, harus dibawa. Kapan? Malam lagi. Jam berapa kita jemput ke Salak waktu itu, hilang 3 bulan, nggak balik ke rumah 3 bulan, malam-malam jam 3. Ini pas di pantai harus bawa anaknya, malam-malam lagi kan, bawa bayi gimana kan. Nah di situ kan kita tanya kan ke orang tuanya Lastri, emang ngasih persembahannya di pantai mana, tempatnya di mana, di situ ada. Kata siapa gitu kan, orang tuanya pertamanya kan, maksudnya orang tuanya kan ngasih persembahan aja, dia nggak tahu cara balikin anaknya, nggak tahu. Dia cuma ngasih persembahan hanya buat untuk biar gue punya anak, istilah katanya. Ya lahirlah Lastri, tapi pas Lastri hilang dia nggak tahu gimana caranya untuk mengembalikannya. Iya, ngebalikin Lastri biar ada lagi. Kenapa dia nggak tahu? Karena orang yang ngarahin orang tuanya Lastri ternyata ya biar orang tuanya Lastri ngasih persembahan, orangnya udah meninggal. Dan ternyata cara biar Lastri baik lagi, ini kan hilang untuk kedua kalinya kan. Ternyata ada di salah satu pantai di mana orang tuanya Lastri sering memberikan persembahan. Katanya di situ datangnya. Nah di satu malam pas itu kita ada waktu, ternyata ini waktunya. Seperti biasa kayak waktu di Salak kan ada waktu tertentu kan, penjemputannya Lastri itu kan. Malam-malam ke Salak itu kan Lastri kata gue udah kayak orang apa gitu kan, dia ada angin baru dia datang lagi. Ternyata kan di situ mau langsung dibawa pulang, tapi katanya ditahan dulu. Kenapa? Di situ kan gue denger waktu di Salak tuh, gue denger suara pesawat, suara orang ngejerit, minta tolong, kepanasan. Malam-malam, pesawat mana kata gue? Pesawat minta tolong, maksudnya? Jadi pas di Salak itu sebetulnya ada kejadian itu. Tadi lo lupa ceritain ya. Oh iya, gue lupa cerita. Sebelum gue ngejemput Lastri ada di Salak itu, ada yang di pohon gede itu, di bawah pohon gede. Kan jangan dulu dibawa pulang kan waktu itu. Sebelumnya itu ada suara pesawat. Kayak suara pesawat, ada ledakan. Gue pikir ini kayak suara ban tronton yang pecah kayak gitu, boom, kayak gitu kan.
Tapi kan ini di gunung, mana ada mobil sih gitu kan? Kayak ada ledakan gitu, terus ada suara tolong, kepanasan. Terus di situ ada angin, barulah kata orang yang bisanya, udah kita bawa pulang. Ternyata itu nunggu, katanya ya jiwanya Lasri. Nah itu kejadian pas di Salak. Pas mau jemput kan di tempat dimana orang tuanya Lasri ngasih persembahan kan. Nah di suatu malam kita janjian, tapi dengan syarat bahwa anaknya Lasri kan masih bayi gimana, tapi syaratnya itu katanya. Kenapa? Karena penguasa pantai selatan katanya pengen lihat anaknya Lasri. Itu syarat untuk biar Lasri balik lagi. Nah sebelum ke pantai selatan itu kan, nah gue tentunya di rumahnya Lasri dong, di rumah suaminya kan. Nanti gue berangkatnya bareng sama Andi sama suaminya Lasri. Nah pas ya di situ kan kita cerita lah, suaminya Lasri cerita ke gue di waktu Lasri hilang 3 bulan kan Lasri hilang tuh. Suaminya cerita ke gue tiap malam gue dengar suara ombak. Ya kan rumahnya Lasri itu jauh dari pantai, 3 jam perjalanan lah. Tapi kata suami, gue sering banget tiap malam dengar semenjak Lasri hilang tuh, dengar suara ombak, suara kuda, katanya suara kuda tiap malam tuh. Sering bukan tiap malam sih, tapi beberapa malam ada suara kuda, terus berhenti tepat depan rumah. Udah kan? Nah gue ditelepon tuh, waktu itu mau penjemputan itu. Gue janjian sama orang tuanya Lasri. Jadi kita nanti ketemu di pantai selatan. Orang tuanya kan di Banten. Orang tuanya ikut juga? Harus sama orang tuanya juga. Syaratnya itu ya orang tuanya ngasih persembahan, terus bawa anaknya Lasri gitu kan. Ngasih persembahan kayak gitulah. Ada syarat-syaratnya. Kang nih jangan lupa nih kita kan mau ke pantai selatan, kata teman gue kayak gitu kan. Nah ya gue datang dong ke rumahnya Lasri kan. Di situ ada suaminya Lasri sama Andi cerita lah. Nah cerita di situ udah dengar ombak, dengar itu. Nah sekarang juga pas hilang Lasri yang kedua kali makin sering malah. Nah pas cerita katanya dengar suara ombak sama kuda, kita mau berangkat itu ada suara kuda kayak delman kayak gitu, berhenti depan rumah. Apaan tuh? Ya, kita kan pada penakut semua kan. Kita mau berangkat tapi ada suara itu. Kita kan di jendela kan. Temen gue si Andi tuh kencing gitu. Baru lihat ada kereta kuda, tapi gak ada kereta kuda aja, kudanya ada 4 atau 6 mungkin. Kudanya banyak, 4 atau 6. Depan rumah mobil kalah tinggi. Ada yang ini? Enggak, itu keretanya aja, nggak ada orangnya atau apa. Itu kereta kuda udah. Itu lu bertiga lihat semua tuh? Lihat semua. Kata suaminya Lasri, apa ini? Oh jadi apa ini ya Kang, katanya yang sering malam-malam gua denger ini. Ya udah kan, terus ini gimana, gak jadi katanya. Jangan sekarang ini Lasri harusnya ya udah kita harus berangkat sekarang waktunya gitu kan. Apa mungkin lu dijemput? Gak tahu, mungkin disuruh datang, mungkin harusnya kita bertiga mungkin sama orang yang bisa nanti harusnya mungkin naik kereta kuda, jangan pakai mobil kali ya. Biar cepet kan. Biar cepat mungkin. Nah, kita kan udah tuh mau gak mau kan, tapi di situ pas mau berangkat, tunggu dulu. Temen gue si Andy ini kan dia takut kan, sama gue juga takut. Itu gak lama kereta kudanya hilang. Gua kencing, yang tadinya aku jadi ketawa-ketawa kan sama-sama. Oh lu gimana sih? Ya udahlah, di situ naik mobil kita langsung jemput orang yang bisa itu, kita ke pantai selatan. Nah janjian sama orang tuanya Lasri di sana.
Yang terberat itu apa? Kita bawa anaknya yang masih bayi. Anaknya yang masih bayi. Anak itu sebelum sebelum ke Pantai Selatan kan kita gua ke rumah orang tuanya suami Lastri dulu kan. Soalnya bayinya ada di situ. Ya neneknya nangis lah. Terus mau dibawa kemana? Gitu. Enggak mau dibawa ke Bandung. Masa malam-malam sih katanya. Besok kan harus sekarang. Ya namanya nenek ya sama cucunya gitu kan dibawa malam-malam. Itu jam berapa? Itu berangkat ku jam 10, jam 10-an, jam 11. Bayangin kereta kuda jam 11 ada depan rumah. Ya udah kan kita bawa anaknya langsung kita ke pantai di Pelabuhan Ratu gitu kan. Kita nunggu, gue nyampe itu malam gitu kan, 2 yang ngebut juga lah, 2 jam, harusnya kan 3 atau 4 jam gitu kan. Gue kan sering mabuk ya, suka kalau di mobil itu suka pusing gitu, mana jalannya belok-belok, aduh buset dah, aku pusing banget, takut ini pusing, ini anak nangis terus, tapi harus dibawa karena itu syaratnya untuk menjemput Lastri ini. Kita nyampe janjian itu jam 1, jam 2-an lah. Orang tuanya Lastri datang lebih awal, kita datang lah gitu, ngikutin. Awalnya kan kita nggak tahu tempat pantainya itu di mana sebenarnya. Pertamanya nggak tahu, kita jadi ngikutin aja dari belakang. Jalan jauh banget itu. Bayi mana nangis, buset malam-malam gitu kan. Udah jam 1, jam 2, jalan udah di tepi pantai. Bawa persembahan tuh segala macem dibawa. Andi mah udah kapan udahnya sih kayak gitu kan. Ya mungkin dia udah nggak terbiasa gitu kan, dia didatangin sama yang mirip dia aja udah kayak gimana tahu kan, dia baru ngelihat dari belakang kayak dia itu, apalagi ini kan malam-malam di pantai selatan yang lumayan agak-agak lah gitu kan. Sekitar jam 3-an lah, jam 3 pagi. Orang tuanya Lastri itu duduk bersila lah gitu, berdua-dua tuh duduk bersila, kayak ritual-ritual gitu ya. Suaminya Lastri mah sambil gendong anak, gua mah di belakang ngerokok gitu kan ya. Jadi orang tuanya itu melakukan ritual yang biasa mereka lakukan memang? Iya, sama orang yang biasa juga, lakukan seperti biasa kita. Jadi orang tuanya Lastri ritual, orang yang bisa ini dia melakukan ritual juga. Udah persembahannya dikasih ke pantai, dibuang ke pantai. Gak lama kemudian, kan pantai lumayan luas ya, maksudnya pantainya itu kan dari arah sana gitu, misalnya ada yang jalan. Gua pikir sih pertamanya apa ini penampakan gitu kan. Terus gua apa nanti ada di air keluar ratu apa gimana. Gua udah segala doa gua baca lah, doa makan juga gua baca lah. Terus Andi mah merem terus itu sepanjang ngeliat ke bawah. udah kayak gimana gitu kan, mau nganter ya nggak mau nganter temennya gitu kan. Yang jalan itu bukan penampakan, Lastri jalan datang aja kayak gitu, tapi kayak orang linglung, batu kayak gitu. Dan pas datang itu orang tuanya kan nangis juga kan, nangis kayak gimana, basah, pakaiannya itu basah. Ya nggak tahu ya, mungkin entah dari mungkin mandi malam-malam di pantai, mungkin udah dari istananya siapa gitu kan. Pokoknya pakaiannya basah, putih semua, bajunya gitu kan, putih semua. Udah kayak orang linglung, barulah di situ dibawa pulang lah Lastri. Nah sampai sekarang, untuk menjaga biar nggak kejadian kayak gitu lagi,
persembahan jangan telat katanya. Persembahan di sana jangan telat. Nah Itu itu kata orang yang bisa. ya. Dan orang tuanya Lesti kan mengakui memang kata dia kan, wah ini udah aman lah kali ya, maksudnya gak pernah ada gangguan-gangguan. Karena kan udah jarang ngasih persembahan dan ternyata masalahnya datang di saat itu tuh juga udah hilang 3 bulan. Terus udah ketemu di Gunung Salak, Lastrinya ternyata hilang lagi. Tapi pas ketemu di Gunung Salak itu kan sebenarnya ada waktu sebulan atau 2 bulan gitu kan ya. Lastri itu ada di rumah gitu kan, tapi udah ada di rumah hilang lagi gitu. Dan untuk kedua kalinya hilang, ternyata nemuinnya yang pertama gua pikir wah ini mah di Gunung Salak, ternyata ada di pantai di Sukabumi Selatan kayak gitu. Oke, setelah malam itu, setelah orang tuanya Lastri ngasih persembahan, terus ada beberapa hal yang ya persyaratan yang itu terpenuhi mungkin ya, Lastri datang, ya kita bawa pulang gitu, untuk menjaga biar nggak hilang lagi atau digangguin dengan hal-hal buruk lagi. Sampai sekarang ya itulah buruknya perjanjian dengan dengan bangsa yang begitu ya. Persembahannya terus diberikan, Lastri ya dijaga benar-benar lah, maksudnya di ruqyah lah. Di ruqyah juga? Iya, di ruqyah atau pokoknya dijaga benar-benar sekarang gitu. Berarti orang tuanya terus dong ngasih kayak gitu? Oh, itu kan urusan mereka ya, gue nggak tahu lah kayak gimana. Itu kan ya itu dia negatifnya melakukan perjanjian dengan kayak gitu kan, ngerugiin sendiri kan. Ini jangan mulai hal-hal kayak gitulah. Termasuk kembaran itu, memanggil kembaran. Karena apa? Karena lu nggak tahu gitu. Kalau cuma nyoba-nyoba karena lihat orang, ini begini caranya, tapi kalau lu nggak tahu mah ngerepotin diri lu sendiri dan mungkin orang lain kayak gitu kan. Dan lu tahu Winda itu kan, tadi gua sekarang dari Andi, Winda langsung ke Lastri kan. Winda tuh punya anak yang duluan nikah tuh Winda. Lu tahu anaknya siapa? Katanya nyokapnya Winda itu, anaknya Winda itu mirip sama anak kecil yang sering datang maghrib itu. Serius lu? Serius. Bisa lo gambarin nggak sih anak kecil kayak gimana? Gua gak bisa gambar. Lalu nggak dijelasin ya? Gak bisa. Pokoknya kayak anak kecil lah ya. Anak kecil kan cewek kan? Anaknya Winda cewek, katanya mirip banget. Kata nyokapnya Winda. Kan Winda nggak pernah ketemu sama anak kecil itu kan? Udah kan mirip banget. Tapi Lastri sampai saat ini yang lo tahu dia udah normal kembali. Itu kan 2018, sekarang 2020 udah normal lah. Cuman ya kayak gitu udah. Masih linglung kali ya? Enggak sih Kak. Udah nggak juga. Andi kan yang temen dekat banget itu kan Andi sama Winda kan. Sekarang ya Andi sering lah ke rumah Lastri. Ya beda aja sekarang, maksudnya udah mungkin yang dulu kan maksudnya apa ya, hijrah ya, sekarang udah lebih agamis. Cuman gitu kalau ngobrol ya kayak gitu, kadang-kadang nggak nyambung, ngobrolin apa ngejawab apa kayak gitu. Tapi yang penting istilahnya udah nggak ada kejadian-kejadian kayak gitu lagi ya? Udah nggak ada kejadian kayak gitu lagi, udah nggak ada ya. Cuma itu dia sebenarnya, gue penasaran sebenarnya itu apa yang dibilang sama nyokapnya Winda. Katanya anaknya Winda tuh mirip sama anak kecil yang sering maghrib datang. Bayangin itu kan kejadiannya 2014 ya. 2014, sekarang 2020 berarti. Anaknya Winda, nah anak kecilnya itu umuran berapa dari 2014? Sekarang 2020 kan. Anaknya Winda udah makin gede kan. Berarti waktu itu, waktu ritual pemanggilan kembaran di Gunung Salak, kan mereka nggak, kalau Andi didatangin sama yang mirip dia ke rumahnya kan.
Winda nggak didatangin kembarannya, tapi apa yang datang itu anak kecil. Sekarang katanya mirip anaknya, mirip banget kayak gitu. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa sekali dari Kang Arya. Tapi sebelum gue udahi, gue punya banyak banget nih pertanyaan yang mungkin juga ada di benak kalian. Yang pertama nih Kang, itu 3 orang temen lu itu motivasinya melakukan permainan memanggil kembaran gaib itu apa? Iseng atau gimana? Ya nggak tahu ya, gue juga kan nggak ikut, gue malah kaget mereka melakukan pemanggilan kembaran kayak gitu kan. Mereka kan nggak pernah, dan kalau ngobrol sama gue juga nggak pernah ke arah-arah ngomongin hal gaib gitu. Waktu itu aja. Berarti kemungkinan sih iseng ya berarti. Iseng nggak tahu gue. Jadi, dan ternyata kan imbasnya ya kayak gitu kan. Dan yang kedua ini adalah berarti kan istilahnya nih mungkin dari awal sampai sebelum si orang tua Lastri itu bilang kalau sebetulnya itu ada hubungan dengan masa lalu mereka. Berarti kan kemungkinan suaminya ini mikir kalau kejadian ini gara-gara akibat ulah mereka bertiga tuh yang di Gunung Salak kan, yang lakuin permainan itu kan. Nah itu pernah disalahin nggak sih tuh mereka bertiga sama suaminya tuh? Ya gue gak tahu ya, tapi kan kejadiannya sebelum married kan, sebelum married sama. Tapi suaminya tahu ya si Lastri ini dulu sempet main ya. Nah diceritain kan di situ, diceritain. Kalau suaminya kan emang kalau nggak salah kan ketemunya juga pas sama-sama di gunung waktu itu, kalau nggak salah ketemunya waktu sama-sama ngecamp gitu kan, kenalannya. Udah tahu, jadi apa pasti sering ke gunung, main kemana kayak gitu udah tahu. Cuman suaminya baru tahu ternyata waktu itu Lastri pernah melakukan 2 pemanggilan kembaran kayak gitu di Gunung Salak lagi kan. Nambah persoalan gitu. Jangan ikutin ya nanti jangan pada pengen main kayak gituan. Pokoknya di tempat manapun janganlah ngelakuin kayak gitulah. Oh sekarang di rumah jangan juga gitu kan. Apalagi hal-hal yang nggak bisa lo kuasai pada nantinya ya. Dan dampaknya bukan diri sendiri ya, akhirnya ngerepotin orang lain juga ya. Ngerepotin orang lain juga gitu kan. Kecuali lu banyak duit gitu. Bisa minta bantuan siapa. Aduh, pokoknya jangan lah. Banyak duit juga jangan. Iya jangan lah, repot buset deh. Tapi ini bener-bener kayak semacam plot twist juga ya, dimana tadinya kita mengira akibat dari pemanggilan kembaran gaib itu, tapi ternyata ada hubungannya juga sama kejadian dari masa lalu si Lastri ini. Orang tuanya si Lastri kan. Tapi sebetulnya kan dari di Gunung Salak itu ada hubungannya nggak sebetulnya Kang? Kenapa? Apakah itu menyebabkan si Lastri jadi berubah setelah yang dari Gunung Salak, atau memang karena yang si orang tuanya ini Lastri jarang ngasih persembahan? Ya, mungkin gitu ya? Iya kan, gini, yang di kejadian di Gunung Salak itu kan 2014, sedangkan Lastri hilangnya itu 2018 kan, mulai hilangnya itu 2018. Jadi malah ada dari rentang waktu 2018 kan gue gak tahu nih apa hubungannya gitu kan. Apakah ada hubungan atau enggak? Iya, nggak tahu ya. Itu kan, nah itu dia, jangan memulai sesuatu yang nggak bisa diakhiri dengan baik. Seperti itu. Oke, lu mulai 2014, ternyata kalau Winda sama Andi kan di tahun ini pas turun dari langsung salah juga langsung kan. Ternyata Lastri kejadiannya beda lagi kan. Nah makanya jangan memanggil, gue manggil, gak ada apa-apa, jangan nantang kayak gitulah. Kan gue juga gak tahu Andi ngomong apa waktu ritual. Misalkan ritualnya kayak gimana, gue gak tahu kan. Apa mereka bicara yang ngomong yang enggak atau gimana kan. Ya, dan juga apa yang dilakukan oleh orang tua Lastri akhirnya berdampak buruk di jangka panjang. Iya. Karena memang sebetulnya hal kayak gitu juga dilarang di agama kita ya Kang. Iya. Jangan lah, pokoknya jangan. Ya sekarang ya ikhtiar dengan cara yang baik lah, jangan ke dokter, kemana yang minta doa, gimana boleh lah, tapi jangan melakukan hal-hal kayak gitu, ngasih persembahan apa sih kan.
itu yang itu jadi Allah lah, pemberian dari Allah anak itu gitu kan. Jangan ya kayak persembahan sekarang setiap, berarti kita itu ya umurnya hampir seumuran sama gua Lastri itu kan. Bayang 29 tahun atau 30 tahun terus aja ngasih, rugi banget kan gitu kan. Rugi waktu lah apalah. Tapi sebelum kejadian itu Lastri normal-normal aja. Normal-normal aja kan pernah. Baru setelah ke belakang ini ya. Iya Pak, nah kejadiannya kan jauh. Dari Salak juga kan itu 2014, malah udah punya anak kejadiannya kan, baru mulai. Iya. Tapi anaknya sampai sekarang sehat-sehat aja. Anaknya sehat, alhamdulillah sekarang juga sehat. Oke, jadi gue ucapkan makasih nih Kang, lu udah menyempatkan waktu untuk bercerita di RJL kepada kalian semua, dan ambil baiknya, buang buruknya, dimana jangan pernah main-main hal seperti itu karena memang itu di luar, apalagi di luar kemampuan lu ya, itu bisa berakibat fatal seperti yang diceritakan Arya. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh orang tua Lastri, dimana sebetulnya ya tadi seperti kita bilang ya, hal tersebut itu sudah dilarang di agama kita. Dan lagi-lagi intinya kalau menurut gua, perbanyak berdoa, selalu memohon perlindungan dengan yang di atas, karena memang tidak ada kekuasaan tertinggi selain kekuasaannya. Gue Fajar Aditya, Kang Arya undur diri. Ciao. Thank you banyak Kang, udah main Kang.